Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Lajur dari sebuah jalan yang menyempit di sekitar underpass Pramuka, tepatnya ke arah penyeberangan rel kereta. Di sini kita dapat melihat perkembangan yang cukup signifikan dari konstruksi layang LRT Jakarta yang kita tunggu bersama. Layang LRT Jakarta ini tentu menyambungkan stasiun Velodrome ke arah stasiun Manggarai, dan ini adalah bagian dari keseluruhan sambungan tersebut. Sisa jalan yang di sini memang tidak begitu lebar ya, namun dapat dilewati oleh satu kendaraan bermotor roda 4, sedangkan selebihnya dipakai untuk area pembangunan di mana dibatasi dengan barrier beton dan juga panel. Kemudian ada beberapa bagian yang masih terbuka dikarenakan kendaraan-kendaraan serta aktivitas lainnya untuk konstruksi berlangsung yang dapat digeser-geser, dan tentu adanya rekayasa lalu lintas yang diatur agar arus kendaraan tetap dapat melewati area ini. Setelah dari underpass Pramuka sendiri akan ada sebuah stasiun, yaitu stasiun Pasar Pramuka. Ini stasiun LRT pertama yang dari arah Matraman menuju ke arah Pemuda. Nah, stasiun Pasar Pramuka ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing ya. Kemudian akan menggunakan JPO yang namanya Elevated Linkway. Namun itu adalah JPO yang berbayar, di mana adanya tapping terlebih dahulu untuk bisa melewatinya sehingga bisa menuju ke stasiun, dan itu adalah model integrasi yang ada di beberapa lokasi yang memang sudah ditetapkan sebagai stasiun LRT Jakarta. Jalan Pramuka sendiri yang kita perhatikan di sini ada pembatas ya antara jalur cepat dan jalur lambat, di mana di bagian tengahnya ada ditanami pepohonan. Biasanya di Jalan Rasuna Said ya, itu jalur cepat dan jalur lambatnya sudah ada yang digabung secara keseluruhan, terutama sisi barat, sehingga membuat jalan lebih lebar dan lebih banyak kapasitas dari lajur-lajur yang bisa dilewati oleh kendaraan. Semoga yang ini bisa seperti itu sehingga Jalan Pramuka menjadi lebih lancar lagi untuk arus kendaraan. Biasanya kendaraan-kendaraan yang akan keluar masuk ke jalur lambat itu akan membuat ketersendatan dan juga antrian kendaraan. Sepenuhnya di Jalan Pramuka yang kita lihat di sini konstruksi masih berlangsung ya di beberapa lokasi, terutama tadi di sekitar underpass Pramuka. Sedangkan dari arah underpass menuju ke arah Jalan Ahmad Yani belum ada perkembangan yang lebih signifikan ya untuk pembuatan tiang-tiang dari sisi atas. Namun ternyata kalau kita lihat di beberapa lokasi menjelang ke arah perempatan Ahmad Yani di sana sudah ada pekerjaan penyiapan material-material terkait dari pembuatan tiang-tiang ataupun pilar-pilar. Beberapa alat berat juga sudah dikerahkan dan mulai bekerja, terutama di lokasi yang kita berada saat ini ke arah perempatan Pramuka yang bertemu dengan jalan tol dan Ahmad Yani. Di sini sudah ada rotary drilling rig ya. Ini adalah video 2 minggu yang lalu. Kemudian di hari Minggu kemarin kita sudah lihat proses-proses yang berlangsung, bahkan sudah ada pondasi dari pilar-pilar yang akan berdiri. Nanti kita akan lihat dengan menggunakan bis Transjakarta. Sebelum mencapai ujung dari Jalan Pramuka yang bertemu dengan Ahmad Yani, akan ada satu stasiun lagi, yaitu stasiun Pramuka BPKP, dan stasiun tersebut terintegrasi dengan halte yang berada di samping ini ya. Namanya sekarang Simpang Pramuka. Nah, ini dia stasiun Pramuka BPKP, harusnya Pramuka ya, mohon maaf ini typo dari dokumen Jakpro dan juga LRT Jakarta. Kemudian integrasinya tadi dengan halte Transjakarta menggunakan Paid Elevated Linkway. Jadi itu adalah jembatan penyeberangan orang yang berbayar yang terhubung ke sini, kemudian bisa dinaiki oleh para penumpang yang akan pindah moda transportasi ke Transjakarta, biasanya yang akan menuju ke utara ataupun ke selatan di sekitar bawah tol Wiyoto Wiono ya, yang dari arah Cawang sampai ke arah Tanjung Priok. Baik, kita sudah pindah ke bis Transjakarta. Di sini di bagian dalam dapat kita lihat alat-alat berat yang sudah dikerahkan berupa kren yang cukup besar. Kemudian di sini ada
casing dan terdapat satu ekskavator. Kemudian casing tadi itu dipergunakan untuk proses pembuatan bore pile ataupun tiang-tiang pancang yang ditaruh ke dalam tanah, kemudian dicor, dan bagian atasnya akan ada pengecoran pembetonan lagi berupa kotak pondasi sehingga bagian atas dapat dinaikkan menjadi kolom ataupun pilar-pilar. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, di bagian bawah terdapat 4 bore pile ya, kaki-kaki yang ke dalam tanah. Kemudian nanti akan ada pengecoran di bagian atas namanya pile cap, dan akhirnya ditambah lagi dengan struktur besi fabrikasi membentuk sebuah tiang ataupun pilar yang akhirnya tinggi menopang layang LRT Jakarta. Pembuatan bore pile sendiri itu menggunakan pipa besi, kemudian di dalam pipa besi dimasukkan besi fabrikasi yang bulat seperti yang ada di sana. Baru setelahnya dituangkan material cor. Nah, ini di Jalan Pramuka, tadi kita dari arah Simpang Pramuka, halte Jakartanya ke arah Pasar Pramuka nantinya ataupun ke arah underpass dan juga ke arah Matraman. Sudah banyak material-material ya yang kita lihat di bagian dalam, terutama pipa-pipa besi untuk pembuatan dari pondasi tiang-tiang ataupun pilar-pilar LRT Jakarta. Tadinya Jalan Pramuka ini tidak banyak aktivitas, namun karena Jalan Pemuda sudah makin masif, bahkan stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang ada di Jalan Pemuda itu juga sudah makin kelihatan rangka-rangkanya dan siap untuk dilakukan percobaan. Maka dimulailah yang di Jalan Pramuka untuk segera dilanjutkan, karena pada saat nanti uji coba selesai ya, rencananya di bulan September, namun nampaknya masih akan mundur ya sedikit, dan kita doakan tetap lancar, uji cobanya juga lancar, maka dapat dilanjutkan ke arah Pramuka. Untuk kendaraan-kendaraan yang membawa material biasanya ada yang tidak masuk ke dalam ya, seperti ini adalah air, biasanya dipakai untuk pengeboran. Lalu ini ada tulang-tulang besi yang akan dipakai untuk menjadi besi-besi fabrikasi, baik itu yang bentuk kotak seperti ini sehingga bisa dibuat sebagai kolom ataupun tiang, ataupun besi, tulang-tulang besi yang dipakai pada saat pembuatan tiang-tiang pancang ke dalam tanah ataupun bore pile. Model-model dari pilar-pilar yang ada di sini, ini di Jalan Pemuda kita sudah menyeberang ya. Ada yang berbentuk segitiga ke atas, ada yang berbentuk kotak. Untuk halte-halte Transjakarta ya yang cukup panjang ini, biasanya di bagian atas di antara pilar-pilar itu disambungkan menggunakan girder-girder baja. Nah, ini adalah girder-girder beton ya di antara pilar-pilar yang sudah terhubung. Kemudian ada bondex-bondex dipasang di antaranya dan dilakukan pengecoran. Di bagian depan ini adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun, satu-satunya di Jalan Pemuda setelah dari stasiun LRT Jakarta yang ada di Velodrome yang sudah beroperasi ya dari arah Pegangsaan 2. Tampak tadi itu bagian atas sudah banyak terpasang rangka-rangka atap yang memang dipersiapkan untuk segera diselesaikan di bulan September. Rangka-rangka atapnya memang agak berbeda dengan atap yang kita lihat di stasiun Velodrome dan stasiun lainnya. Stasiun Rawamangun sendiri itu secara rancangan besar ya saat ini tentu akan menghubungkan stasiun Velodrome ke arah Manggarai dengan jalur yang warna kuning dan juga warna biru. Hanya saja ya kalau kita lihat di sini akan ada satu jalur kereta lagi yang ke arah Halim ya. Ini kita belum tahu kapan akan direalisasikan, tapi paling tidak yang ke arah Manggarai dapat selesai terlebih dahulu. Ada model-model feeder ya, jadi dari arah Pegangsaan 2 ke stasiun Velodrome, kemudian ke arah Rawamangun itu ada feedernya sendiri, jadi ada kereta yang bolak-balik di sana. Kemudian ke arah Halim juga sama, atau juga ada kereta langsung. Namun kedepannya seperti apa kita akan lihat dan pantau bersama. Kemudian area di sekitar Rawamangun di sini di beberapa bagian jalan sudah melebar kembali, sudah dipulangkan lajur-lajur kendaraan sebelumnya yang terpakai oleh area konstruksi. Karena konstruksi yang di bagian atas kita lihat secara struktur layang ini sudah selesai ya, struktur dasar sudah ada tiang, kemudian sudah tersambung dengan girder-girder ya membentuk jembatan layang, kemudian di atasnya juga sudah ada deck.
Seperti apakah pembangunan di sisi atas, nanti kita lihat sedikit dari media sosialnya IG LRT Jakarta dan juga Jakpro. Untuk sambungan-sambungan di sini memang ada yang girder baja dan ada yang girder beton. Girder baja biasanya dipakai untuk area-area yang cukup panjang ya, seperti contohnya ini berada di atas dari halte Transjakarta Velodrome. Sayang sekali halte ini belum tersentuh ya, mudah-mudahan nanti dapat direvitalisasi sekalian pada saat ini jadi, atau bisa sekarang dikerjakan juga nggak apa-apa ya, jadi biar sekalian macet atau padat dan lainnya. Setelahnya kalau ini selesai semua, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat dari moda transportasi yang baru. Ini adalah ujung dari jalur layang LRT Jakarta dari arah Pemuda. Tadi kita dari barat ya, dari arah Ahmad Yani Pramuka. Berbelok ya, sudah tersambung secara sempurna strukturnya ke arah stasiun LRT Velodrome. Di bagian atas kita dapat lihat itu ada net ataupun jaring-jaring yang berwarna biru untuk menutupi material-material tidak jatuh ke bawah dan menimpa kendaraan yang melewatinya. Dari sisi atas dapat kita lihat ini mungkin seminggu yang lalu ya sudah terpasang bantalan rel yang berbentuk slab track ya di sini, jadi sudah berbentuk beton saja dari bantalan-bantalannya, kemudian sudah ada pemasangan rel. Dan pemasangan rel kalau kita lihat dari sahabat-sahabat kita yang juga meliput dari area-area pembangunan yang ada di sini, itu relnya juga sudah mulai sampai ke arah stasiun Velodrome. Secara desain ya harusnya nanti di perempatan Pemuda Rawamangun atau di sekitar Velodrome adalah seperti ini. Hanya saja JPO-nya salah ya. Ini JPO-nya berada di sisi timur bukan di sisi barat. Namun dari bentuk desain layang sudah sama ya, akan ada belokan ke arah Jalan Pemuda masuk ke area layang sisi barat dari Velodrome. Ini yang kita tunggu bersama. Dari atas stasiun ya, ini stasiun Velodrome, harusnya rel kereta ini nanti lurus ke sana ya, dibuka yang itu tuh tutupnya. Karena saat ini masih berlangsung pekerjaan kelanjutan dari pengecoran dinding, kemudian slab track yang ada di sana. Nanti slab tracknya akan seperti ini nih modelnya ya, akan lurus sedikit kemudian berbelok ya di atas dari girder baja yang ada di sana dan masuk ke Jalan Pemuda. Satu kren di sini bekerja untuk memindahkan material-material terutama untuk penyelesaian dinding. Harusnya ini sudah selesai ya, dikarenakan ini diambil videonya beberapa waktu yang lalu. Secara struktur ini kalau kita lihat dengan tersambungnya dinding ke dinding yang ada di sini ya secara sempurna, maka layang LRT Jakarta yang baru yang ada di Pemuda ke arah sini harusnya sudah bisa disambungkan juga relnya. Nah, setelah rel tersambung, ini yang kita tunggu berikutnya, yaitu adalah tes ya. Nanti mungkin akan menggunakan sebuah rangkaian kereta ya, kita belum tahu rangkaian keretanya apakah produksi Inka atau Hyundai Rotem. Kalau itu menggunakan Hyundai Rotem berarti akan menambah rangkaian yang ada sekarang ya. Apakah juga sekalian menambah gerbong, karena tentu masyarakat yang tadinya harus turun di sini ya, kemudian pindah moda transportasi menggunakan JPO yang ada di depan, maka mereka tidak lagi menggunakan JPO ini tapi bisa langsung ke arah Manggarai. Para pengguna JPO nanti mungkin yang ke arah timur ya, ataupun ke arah Pulau Gadung. Di bagian dalam ini rel sudah mulai ditempatkan ya, ini beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di hari Minggu. Berarti sekarang rel-relnya kalau tidak salah nih sudah terpasang di atas dari bantalan-bantalan kereta ataupun slab tracknya. Pekerjaan ini masih akan berlangsung secara keseluruhan sampai tahun 2026. Namun untuk ke arah stasiun Rawamangun yang ada di sana akan lebih dahulu selesai dan akan diuji coba segera. Bagi para penumpang yang ingin menuju ke arah Manggarai ya, biasanya itu naik moda transportasi Transjakarta ke arah Pemuda Rawamangun di Sydney, kemudian pindah moda transportasi ke arah Pegangsaan 2 ya, berarti dari Manggarai juga nanti akan bisa langsung. Yang sangat ditunggu masyarakat juga adalah
yang ke arah duku atas. Tampak di bagian atas dari area deck ataupun lantai, situ sudah disusun bantalan rel keretanya, kemudian sudah ada rel. Tinggal bantalannya tersusun rapi, ditaruh rel di atasnya, dikencangkan. Kemudian bantalannya kalau kita lihat yang ada tadi di stasiun Velodrome itu memang dicor ya. Jadi memang modelnya slab track beton seperti itu. Ini karena di sore hari jadi tidak begitu panas. Biasanya di siang hari cukup panas sekali, maka ada tenda-tenda yang ada di sini untuk para pekerja mungkin berlindung, beristirahat sebentar pada saat masih dalam beraktivitas. Model atap dari stasiun yang lama adalah seperti itu ya, sedangkan yang baru tadi kita lihat memang agak lebih kotak, simple namun secara fungsi tetap sama. Kemudian di bagian bawah dapat kita lihat di sini ya, banyak material-material, ini bekas-bekas papan untuk pembuatan dari pengecoran dinding, kemudian juga pengecoran lantai ataupun deck. Yang ini nih biasanya di bagian bawahnya ditaruh papan ya, dan rangka-rangka besi agar dapat ditaruh bondek kemudian dicor, kurang lebih seperti itu. Untuk jembatan penyeberangan orang yang tersambung dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun dari arah stasiun Velodrome, di sini kurang lebih 150 sampai 200 meter. Paling tidak sekitar mungkin 3 sampai 5 menit lah bagi para penumpang untuk pindah moda transportasi. Tiang yang pertama di sini pilar 1B, kemudian ada pilar 2B di sekitar sudut stadion Velodrome. Tadinya itu adalah pos polisi, dan langsung 3B berada di jalan Pemuda di depan Mall Arion. Arus lalu lintas di sini masih agak tersendat ya di beberapa bagian dikarenakan masih ada proses konstruksi tadi, penyelesaian dari proses pengecoran terutama dinding ya. Kalau yang ini kan sudah ada besi fabrikasinya. Untuk area yang ada di depan Mall Arion ataupun di Pemuda Rawamangun, di sini bagian sisi bawahnya sudah banyak yang kosong ya. Tidak ada lagi alat-alat berat karena alat-alat beratnya sudah bergerak yang ke arah barat lagi untuk pengerjaan dari pembuatan pilar-pilar yang akan tersambung nanti crossing di atas jalan tol Cawang Tanjung Priok. Ini halte Transjakarta Velodrome yang kita harapkan dapat juga direvitalisasi ya, karena mungkin ya sudah berusia ya, seperti yang kita lihat lah di beberapa lokasi lainnya itu sudah ada yang direvitalisasi, kemudian sudah menggunakan struktur beton ya. Kalau ini kan masih lapisan ataupun lempengan-lempengan dari aluminium dan lainnya. Berarti di bagian atas kalau di sekitar area ini kan sudah selesai struktur bangunan. Pekerjaannya itu nampaknya sudah juga terpasang rel. Berarti akan ada pekerjaan selanjutnya setelah ada rel. Baik, untuk di stasiun Rawamangun tadi kita lihat ada tiang-tiang ya, struktur yang akan dipakai untuk akses masyarakat menuju ke stasiun. Ya, seperti di stasiun-stasiun LRT Jabodebek ya, akses masyarakat itu yang dari pinggir jalan, di kedua sisinya dibuatkan semacam jembatan penyeberangan ya. Kemudian ada anak tangga, ada eskalator, dan ada lift. Ini juga ada di LRT Jakarta di sepanjang Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2. Nah, sementara ujung dari struktur layang LRT Jakarta yang sudah tersambung baru sampai di sekitar ini. Ya, kemudian ini ada halte Transjakarta Rawamangun. Di sini juga namanya masih Rawamangun ya. Kemudian setelahnya ada pilar-pilar saja, ada yang baru akan selesai pilarnya, kemudian ada yang sudah selesai namun belum tersambung dengan girder-girder beton. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan berikutnya yang harus dilakukan sehingga membentuk sebuah jembatan layang. Area-area di sekitar tiang ini juga ditutup dengan net ya. Kemudian ini ada JPO. JPO ini yang nanti mungkin akan ada crossing dari layang LRT Jakarta di atasnya.
Barusan kita lihat ada satu truk membawa tulang-tulang besi ataupun batang-batang besi yang memang dipergunakan untuk persiapan-persiapan dari pembuatan bore pile ya. Kita sudah menyeberang ke arah Jalan Pramuka. Kita akan lihat lebih detail apa yang sedang dilakukan di area Pramuka. Di sini kita sudah pindah ke Jalan Pramuka. Di sini juga sudah ada alat berat seperti rotary drilling rig ya, ataupun mesin bor. Kemudian ada crane dan juga ekskavator. Tulang-tulang besi fabrikasi ataupun besi-besi yang sudah dianyam berbentuk bulat di sana itu sudah siap untuk ditaruh ke dalam bore pile yang dipasang casing ya, ataupun pipa besi tadi. Nah, area bagian tengah sebelumnya ini adalah pembatas jalan yang sudah dibongkar, kemudian ada land clearing ataupun pembersihan lahan, serta saat ini sudah benar-benar siap untuk pekerjaan pembangunan dari pilar-pilar, karena sebentar lagi Rawamangun Pemuda itu selesai, maka harus crossing, kemudian harus tersambung dengan area ini ya, dan waktunya itu hanya tinggal 1 tahun. Tentu pekerjaan ini harus juga dikejar agar target dapat beroperasi di tahun 2026 tercapai ya. Dan memang ini adalah moda transportasi yang sudah ditunggu masyarakat, dikarenakan saat ini hanya beroperasi dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome. Jadi belum banyak minat masyarakat menggunakannya dikarenakan jalur ataupun rutenya masih sedikit ataupun tidak jauh ya. Nah, kalau memang sudah sampai ke arah Manggarai, maka ini akan menjadi salah satu moda transportasi yang akan banyak dipakai oleh para pengguna ya. Mungkin mereka akan memarkirkan kendaraannya di sekitar Pegangsaan 2, ada lapangan parkir, kemudian naik kereta sampai ke pusat kota tanpa harus bermacet-macet lagi di Jalan Pemuda, Pramuka, kemudian ke Jalan Tambak yang saat ini juga sangat padat ya, dikarenakan proses pembangunan masih berlangsung. Ini rangka-rangka besi juga ditaruh di sini. Ini biasanya dipakai untuk pembuatan pelebaran dari dek ataupun lantai layang LRT Jakarta yang ada di Jalan Pemuda. Ada batang-batang beton juga serta rangka-rangka baja lainnya. Tadi di sekitar perempatan Ahmad Yani ya, yang bertemu dengan Jalan Pramuka, itu akan ada stasiun Pramuka BPKP yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka. Lalu ke arah sini sebentar lagi itu akan ada satu stasiun lagi, yaitu stasiun Pasar Pramuka ya, stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Stasiun itu akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Setelahnya itu layang LRT Jakarta akan berada di atas 2 pilar ya yang terhubung, itu namanya portal. Di bagian tengah layangnya akan melewati menyeberang underpass Pramuka, menyeberang dari rel kereta lintasan Jatinegara Kramat ya ke arah Senen dan sebaliknya menuju ke arah flyover Pramuka Matraman ya. Di sana nanti akan ada layang di sisi selatan. Nah, ini pilar-pilarnya yang sudah selesai di pinggir dari underpass Jalan Pramuka. Jadi pilar ini akan ada di 2 sisi jalan, kemudian akan disambungkan satu sama lain, layangnya akan melintas dan ditopang oleh lintasan beton di antara kedua pilar tersebut. Sama di kedua sisi ya, tadi yang di sisi timur di sebelum lintasan kereta, ini yang di sisi barat. Berarti juga akan ada beberapa pilar. Sedangkan yang di sisi selatan atau di belakang kita ini masih dalam tahap penyiapan area pembangunan ya. Selepas dari underpass, di sini tiangnya menjadi satu lagi di bagian tengah pilarnya. Ini udah 111 ya. Berarti udah 111 pilar sampai di sini. Kemudian akan sedikit berbelok ke arah kiri atau ke arah selatan di pinggir dari flyover Pramuka yang ke arah Tambak. Yang ini ya, berbeloknya ke arah sini. Jadi bukan berada di tengah-tengah di atas flyover, tapi bersisian atau berdampingan.
Sementara itu yang ada di Jalan Pramuka kita akan pantau lagi ke depan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.